Sudah 2 tahun, pandemi COVID-19 belum berakhir. Semakin lama, virus ini terus mengalami mutasi dan memunculkan varian-varian baru. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu melindungi diri agar tidak terpapar oleh virus tersebut. Sebelum kita masuk ke pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari paparan virus COVID-19, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu virus COVID-19 dan apa saja sih varian-variannya. Yuk kita simak bersama-sama penjelasan dari Dr. Agus berikut ini. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Dr. Agus. Kali ini saya ingin membicarakan atau memperkenalkan tentang virus corona. Oke, virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 adalah virus yang ditemukan pertama kali akhir tahun 2019 di wilayah Wuhan, sehingga banyak orang juga mengatakan bahwa ini adalah virus Wuhan. Di mana virus COVID-19 ini atau virus corona ini merupakan virus dengan single strain RNA yang termasuk dari anggota Coronaviridae, di mana dinamakan coronavirus karena permukaannya itu seperti bermahkota, sehingga kalau bahasa latinnya bernama mahkota itu adalah corona. Nah, coronavirus ini dulunya memang ada yang seperti kita kenal dengan flu burung dan mungkin ada flu unta, flu babi dan sebagainya. Cuma ini dia memiliki ciri yang baru, memiliki bentuk yang baru, sehingga menjadi konsen sebagai dari WHO karena ini sangat cepat menyebar dan menyerang seluruh dunia. Virus corona ini adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan setiap orang. Apabila Anda terinfeksi, yang menjadi titik pusat tujuan infeksinya adalah pernapasan kita, yaitu paru-paru kita. Jadi apabila kita terinfeksi, itu sangat berbahaya. Apabila imun kita tidak kuat, apabila kita belum divaksin, atau mungkin apabila kita memiliki penyakit-penyakit komorbiditas yang lain seperti diabetes, TBC, penyakit asma, imunitas yang rendah, dan sebagainya. Oke, jadi virus corona ini memiliki banyak varian. Kenapa memiliki varian-varian? Karena virus ini adalah mikroorganisme yang bisa bermutasi apabila dia berlokasi di suatu tempat dengan cuaca yang berbeda, menginfeksi seseorang dengan imun yang berbeda. Dia akan mudah beradaptasi dan melakukan mutasi-mutasi. Sampai saat ini kita kenal 10 mutasi, yaitu yang pertama adalah ada mutasi alpha, beta, kemudian ada gamma, delta, lambda, eta, kemudian ada iota, mu, dan yang terakhir adalah omikron. Di mana ke-10 mutasi ini memiliki gejala yang sama, yaitu apabila menginfeksi kita, yang pertama adalah adanya demam, karena tubuh kita kalau terinfeksi akan melakukan perlawanan dengan ada suatu tanda, yaitu demam. Kemudian ada batuk, sesak napas, radang pada tenggorokan atau nyeri pada tenggorokan. Kemudian bau-bauan kita tidak bisa cium atau dikenal dengan anosmia. Kemudian rasa sudah berkurang, kadang sampai tidak merasakan apa-apa, itu dikenal dengan agesmia. Ya, itu kemudian lama-kelamaan sesak semakin berat, penurunan kadar oksigen dalam paru, kemudian dalam darah berturun, kurangnya oksigen suplai ke seluruh tubuh kita, ke organ-organ vital, dan mengakibatkan kematian atau hal yang fatal. Jadi, virus ini apabila menginfeksi kita, tubuh yang sangat lemah, kemudian imunitas yang kurang, kemudian adanya penyakit-penyakit penyerta yang lain, itu akan menyebabkan hal yang fatal. Maka dari itu, pemerintah melakukan suatu upaya untuk menangani hal ini dengan memberikan vaksinasi. Vaksinasi yang diberikan itu ada beberapa macam, dan kita memberikannya
melakukan vaksinasi itu harus komplit, yaitu 2 kali, minimal 2 kali vaksinasi tahap pertama, tahap kedua, untuk memberikan suatu memori kepada tubuh kita bahwa dengan pemberian vaksinasi yang baik berupa itu virus yang dilemahkan atau berupa komponen protein dari virus atau komponen lain dari virus, sehingga tubuh kita, sel darah putih kita atau antibodi kita itu sudah memiliki memori bahwa ada sebuah virus seperti ini, dan apabila akan masuk ke dalam tubuh kita, sel darah putih kita akan memberikan penangkal yang bagus, perlawanan yang bagus, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan kematian seperti itu atau yang memberatkan dari gejala-gejala terinfeksinya dari virus COVID tersebut. Nah, untuk varian yang terakhir yaitu Omicron, dikatakan bahwa virus ini memiliki paling banyak mutasi dalam rantai selnya, sehingga menyebabkan bahwa virus ini dapat bertahan dari orang yang sudah melakukan vaksinasi. Tapi jangan khawatir, karena dengan vaksinasi ini kita yakin bahwa tubuh kita sudah siap, memang memiliki gejala dan bisa menyebabkan terkena berulang, tetapi efek untuk kematian dapat dihindari atau kegawatan dapat dikurangi seperti itu. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk vaksinasi, melakukan prokes, dan juga kita harus menyayangi diri kita, menyayangi keluarga kita. Karena apabila kita tidak vaksinasi, kita terkena virus, imun kita kuat, kita terkena virus, kemudian kita dapat menularkan ke orang lain. Itu yang sangat berbahaya. Menularkan orang-orang yang kita sayangi yang memiliki mungkin penyakit penyerta atau komoditas seperti diabetes atau TBC atau imunitas yang rendah. Itu sangat-sangat berbahaya. Mari kita bersama-sama melawan virus corona ini dengan melakukan vaksinasi dan melakukan prokes yang ketat. Jaga kesehatan kalian saudara-saudara. Mari kita sehat bersama, memulihkan negara kita dan tetap sehat dan selamat. Sudah sangat jelas kan pemaparan dari Dr. Agus? Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu waspada, selalu menjaga diri, dan selalu menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Apalagi sekarang kantor-kantor dan sekolah-sekolah sudah mulai dibuka. Jadi, pencegahan dari luar atau penerapan protokol kesehatan sangatlah penting. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam protokol kesehatan? Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Ibu Dayu Ariningsih berikut ini. Om Swastiastu, semangat pagi, salam senyum sehat untuk Anda. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa perilaku terkait pencegahan COVID-19. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain menjaga kesehatan, ada hal penting yang harus kita patuhi dalam era new normal seperti sekarang ini. Di antaranya adalah menerapkan protokol kesehatan 5M. M yang pertama, memakai masker. Kita wajib memakai masker jika berada di luar rumah. Gunakan masker standar minimal 3 lapis. M yang kedua, mencuci tangan. Cucilah tangan dengan menggunakan air dan sabun secara berkala. Jika tidak ada air dan sabun, gunakanlah hand sanitizer. M yang ketiga, menjaga jarak. Jika ada keperluan yang mendesak dan membuat Anda harus keluar rumah, jagalah jarak dengan orang di sebelah Anda minimal 1 atau 2 meter dan hindari kontak fisik dengan orang. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Sangat dianjurkan bila berada di luar rumah, Anda harus menjauhi kerumunan. Semakin banyak Anda bertemu dengan banyak orang, makin tinggi risiko Anda tertular virus corona. M yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, sebaiknya tetap di rumah saja. Virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat, sehingga
sangat penting untuk menerapkan protokol kesehatan. Apabila Anda kontak dengan penderita COVID, jangan sungkan untuk melakukan swab tes PCR dan isolasi mandiri, serta laporkan kondisi Anda ke pihak yang bertanggung jawab atau fasilitas kesehatan terdekat. Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Jaga diri, jaga keluarga, jaga negara. Semoga pesan ini bermanfaat untuk Anda. Om Santi 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 Om. Nah, selalu ingat ya, terapkan protokol kesehatan 5M. Cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau interaksi. Nah, pencegahan dari luar tidaklah cukup. Kita juga harus melakukan pencegahan dari dalam. Salah satunya adalah dengan konsumsi jamu. Jamu dapat dibuat dengan memanfaatkan toga. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya kan, apa sih itu toga? Toga atau singkatan dari tanaman obat keluarga adalah tanaman yang tumbuh di sekitar pekarangan rumah yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan. Salah satunya sebagai peningkat imunitas tubuh atau menjaga kekebalan tubuh. Apa saja sih yang termasuk ke dalam toga? Nah, tanaman-tanaman yang termasuk ke dalam toga adalah jahe, kunyit, sirih, kelor, sambiloto, dan masih banyak lagi lainnya. Tanaman-tanaman tersebut dapat diolah menjadi jamu. Salah satunya adalah jamu kunyit. Walaupun jamu kunyit banyak dijual di pasaran, ada baiknya di musim pandemi seperti ini kita membuatnya sendiri di rumah agar kebersihannya tetap terjaga. Pembuatan jamu kunyit tidaklah sulit. Berikut adalah cara pembuatan jamu kunyit. Hai sobat sehat, cara untuk membuat jamu kunyit sangat mudah dan simpel loh. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu kunyit, air, asam jawa, dan gula merah. Alat-alat yang perlu dipersiapkan yaitu blender, pisau, baskom, gelas, dan saringan. Adapun cara pembuatannya yaitu yang pertama, kunyit dicuci terlebih dahulu, kemudian dikupas, dipisahkan antara daging dan kulitnya. Setelah itu, dicuci kembali hingga bersih. Kunyit yang sudah dicuci dimasukkan ke dalam blender dan ditambahkan air secukupnya. Kemudian di blender hingga halus. Setelah halus, hasil blender tersebut disaring kemudian dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, ditambahkan gula merah dan asam jawa, kemudian diaduk hingga homogen. Setelah itu, disaring kembali jamu kunyit yang sudah dibuat dan siap untuk dinikmati.